Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Naura Angelita dengan NIM 220304003 dari Pendidikan Kimia Angkatan tahun 2022 akan menjelaskan dan memaparkan hasil rangkuman 6 materi pengantar pendidikan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan dari hakikat manusia dan pengembangannya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pendidikan. Lalu, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Yang kelima, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan terakhir, teori tentang konstruktivistik, kognitif, dan sosial. Hakikat manusia dan pengembangannya. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Sifat hakikat manusia, secara hakiki, sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakiki manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Selanjutnya, sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Kedua, wujud sifat hakikat manusia. Adapun wujud dan sifat hakikat manusia yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, lalu dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamiknya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, dimensi keindividualan. Sebagai orang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, dimensi kesosialan. Seorang bayi yang dilahirkan dikaruniai potensi sosial. Pertanyaan tersebut artikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi. Lalu yang ketiga, dimensi kesusilaan. Keempat, dimensi keberagamaan. Selanjutnya, C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidik adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Sehubungan dengan itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. E. Definisi pendidikan menurut GBHN. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungan yang sangat luas, sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruh peristiwa-peristiwa kegiatan belajar dan berlangsung dalam kehidupan manusia. B. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima adalah materi pendidikan. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Yang kedua, landasan sosiologis, manusia selalu hidup berkelompok, terdapat pada makhluk hidup lainnya seperti hewan. Yang ketiga, yaitu landasan kultural,
Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik yang harus dilestarikan atau dikembangkan. Yang keempat, landasan psikologis pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Landasan psikologis tersebut bertuju pada pemahaman manusia khususnya tentang perkembangan dan proses belajar. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Berkaitan yang sangat erat, iptek menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Selanjutnya, B. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama adalah asas Tutmuri Handayani yang merupakan among dari perguruan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar, perwujudan atas kemandirian. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Pengalaman terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut dengan lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. B. Tripusat pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semeda dan saudara. Keluarga ini dapat berbentuk warga keluarga inti dan keluarga samping inti. Kedua, sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan bahwa kemajuan zaman keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Masyarakat. Berkaitan dengan masyarakat, pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni A. Masyarakat sebagai penyelenggara, B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan, C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta pendidikan, seperti juga tumbuh kepada anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Itulah yang paling menentukan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Teori belajar konstruktivistik. Pengertian konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. B. Tujuan teori belajar konstruktivistik untuk membantu siswa memahami isi dari materi pembelajaran. 1. 2. Untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara kompresif. 4. Untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif. Selanjutnya, konstruktivistik menurut Piaget memang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Konstruktivistik sosial Vygotsky menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan ini dipengaruhi oleh kultur tempat di mana peserta didik itu tinggal, yang berhubungan dengan bahasa, keyakinan, dan keterampilan. Baiklah, demikianlah proses rangkuman yang telah saya rangkum dari 6 materi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.